Ora. Ora. Aku pamit wae. Oke, dilanjut lagi ya malam hari ini. Oke, monggo. Ini tadi kan sebelum break kita ada muncul pertanyaan lah, sing ameh bayar sopo itu tadi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang menarik menika Pak. Mungkin kita juga berpikir, iya ya, kira-kira siapa yang nanti membayar? Karena kalau silver itu memang setengah mandiri ya, boleh dibilang semacam itu, nggih. Nah, monggo, ini sudah sejauh apa ini pembicaraan dari DPRD dan mungkin pihak-pihak terkait tentang kartu silver menika, Pak? Kalau kemarin kami rapat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu menyampaikan opsi-opsi pada kami DPRD. Tentunya dari kami DPRD, teman-teman DPRD mengupayakan, karena jangan sampai masyarakat yang sudah terbiasa memegang PKMS Silver ini, ketika mereka sakit atau ke puskesmas menggunakan pelayanan kesehatan ini, kemudian ini dicabut gitu loh. Karena kan kalau sampai akhir tahun ini masih kita jamin, tapi mulai Januari sampai mulai 2016 Januari, 1 itu Januari sudah ini nggih. Ngaton. Karena anggarannya kan otomatis kalau itu nanti kita tidak bisa mencarikan payung hukumnya, kemudian kita mencari solusi bagaimana menempatkan kode rekening anggaran untuk PKMS Silver ini, akhirnya kan tidak dianggarkan, ngaten le. Jadinya kemarin kami rapat dengan Dinas Kesehatan dan itu akan dimasukkan ke anggaran kasuistik. Jadi seumpama ada masyarakat yang sakit, mereka meminta bantuan pada pemerintah daerahnya karena mungkin belum bisa ikut kepesertaan BPJS nih. Lah, apakah bisa seperti itu? Ini pasti jadi solusi dalam arti kita mencari solusi seperti apa ngaten. Tapi ini teman-teman Badan Anggaran ya masih konsultasi ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, boleh nggak tetap kami akan menganggarkan itu untuk masyarakat kami ngaten. Karena memang berpikirnya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kita berpikirnya untuk masyarakat. Monggo Bapak menambahkan ya. Karena PKMS Silver itu sifatnya umum dan siapapun warga boleh gitu ya. Surakarta itu boleh memilikinya, itu baik yang miskin maupun yang kaya itu boleh memiliki PKMS Silver itu. Tapi rata-rata yang memegang yang memanfaatkan PKMS Silver itu kan warga yang setengah miskin. Jadi ini yang perlu kita carikan solusi gitu. Jadi nanti berapa kira-kira data dari pemerintah kota itu yang memang butuh kira-kira di cover di dalam dari PKMS yang silver tadi kan begitu. Tapi sekali lagi ini tentu saja kita tidak hanya menganggarkan di dalam bentuk angka rupiah gitu, tetapi juga harus ada payung hukumnya gitu. Lebih kuat supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Maka teman-teman Badan Anggaran kecuali saya konsultasi ke Kementerian Keuangan untuk salah satunya adalah untuk mempertanyakan masalah ini gitu. Sehingga nanti kalau kita itu sudah menganggarkan tentang pengganti PKMS Silver tadi itu ada landasannya. Nyon sewu ini. Kalau gedok anggaran apa mau menambahkan dulu? Oke, saya nambahkan dikit. Oke, saya simak dulu. Ya, disimak dulu nanti. Jadi begini, memang perlu yang namanya pemilahan data, pendataan dari awal sekarang, karena juga ada yang namanya nanti BPJS ketenagakerjaan. Nanti artinya pendataan itu penting karena apa? Semua yang bekerja di sektor swasta karena ada kewajiban yang mempekerjakan ini juga nanti akan harus membayar. Yang dulu yang namanya jam sostek. Jam sostek itu nanti akan melebur ke yang namanya BPJS Kesehatan. Itu berarti kan satu solusi sudah masuk. Artinya bagi mereka yang bekerja berarti kan ini sudah bisa. Makanya nanti tinggal dipilah. Kalau PNS jelas dari Askes langsung ke BPJS. Pensiunan juga begitu. Kemudian yang Jamkesmas, GUL juga begitu. Nah, ketika data karyawan perusahaan otomatis nanti ditanggung oleh perusahaan. Sehingga nanti kalau nanti ini kita data terus sebenarnya berapa nanti ketemu angka. Nah, yang sedang kita cari solusi adalah regulasi karena program ini yang punya itu pusat. Bukan daerah. Kalau daerah kan kita bisa nganggarkan karena ini program itu punya pusat punya aturan ini yang boleh ini yang tidak dan
kebetulan memang dalam regulasinya itu ini tidak diperbolehkan ketika sebuah asuransi PKMS yang PKMS yang silver ini karena dia kategorinya bukan miskin. Ini yang sebenarnya tidak boleh, tetapi ini kan sedang kita cari regulasinya. Sebenarnya nanti sebenarnya itu fake semuanya harus masuk BPJS itu kan rencananya 2019. Sebenarnya ini kan masa transisi. Kita sebenarnya pengen di 2016-17 itu masih PKMS masih belum luas nggih, belum benar-benar saklek harus 2016 ngoten nggih. Sebenarnya mulai fix semuanya harus BPJS itu 2019. Masih ada 2016, 17, 18. Nah, ini harapan kita ini sebagai masa transisi untuk menyiapkan pemegang itu bahwa nanti itu akan berbayar. Nah, barangkali nanti kita siapkan pemerintah kota itu sedang memberikan subsidi, salah satu opsi subsidi preminya itu. Tapi ini kan sedang kita cari solusinya. Oke. Tapi seperti ini perpindahan seperti ini memang tidak semudah dengan membalikan telapak tangan ya kan? Iya. Nah, ya makanya semua seperti yang disampaikan iya, tadi 2016, 17, 18 dan 19 diharapkan sudah settle kan? Sudah settle. Itu ya, Pak. Ada telepon ini kok. Kita tampirin ya. Siap. Kang Rodi, telepon. Halo. Halo, Sugeng Dalu. Apa Ki? Halo. Halo. Selamat malam. Ibu Arianti. Suaranya di mana, Bu? Halo? Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Sampun. Aku mau, Pak. Ya. Pak aku rungu, Bu. Bu, kewalik mun. Halo? Halo. Ibu sampun nyambung, Bu. Oh, mungkin bisa dicoba lagi ya mungkin ya. Sanentai dadi ra krungu. Sok kewalik gagang itu. Oh ya, Bisa ya. Gulek-gulek. Oh, masuk lagi. Nyuwun pesta menika lho. Nggih. PKMS ingkang silver. Iya. Lah menika kangge badhe gantos BPJS. Padahal sing diutamakan niku kan PKMS silver, Gold. untuk ke BPJS. Iya. Kalau PKMS silver mungkin mandiri nggih, nanging niku kok mboten gadah niku pripun nggih? Mboten gadah silveripun. Kalau tipipun ngaten nika. BPJS ingkang kados jam kesmas nika lho, Mas. Oh, Matur nuwun. sampun nggih Bu Reti. Monggo. Bu Reni, Reni dulu. Nggih. Jadi ngapunten tadi ibunya nggak nyebutin nama, ngena nggih. Ibu Ariati. Bu Arianti. Nggih. Ya Bu Arianti. Jadi gini, kami ini dari DPRD juga sedang mencarikan solusinya untuk bagaimana terkait dengan PKMS Silver, pengguna PKMS Silver ini. Apakah kami membantu untuk mensubsidi, ibaratnya satu kakak seumpama ada 4 orang yang terdaftar di PKMS Silver, dikalikan berapa kami membayar separohnya atau mungkin hanya 6 bulan yang kami tanggung subsidi, ngaten liyane sisanya itu dari masyarakat sendiri ngaten. Tapi ada baiknya Ibu kalau memang panjenengan masuk kategori dari keluarga miskin ya Ibu mendaftar saja ke PKMS Gold ngaten. Jadi nanti kan ini masih terbuka untuk pendataan PKMS Gold. Berarti masih ada waktu nggih? Masih ada waktu. Ya, berarti walaupun Ibu Ariati menika kagunganipun silver beralih ke gold riyen, ya. Mangke nembe didaftaraken Ya. wonten BPJS. Kalau yang bersangkutan bisa masuk kategori ke gold ngaten. Gitu, Mas. Jadi nanti langsung Yon sewu, kategori ini pun menapa menika? Bu Ariati mungkin nyimak ini. Kalau gold itu ya ada 10 kriteria yang ditentukan oleh pemerintah kota. Nggih. Kalau pemerintah pusat itu kan ada hampir berapa puluh nggih kategori miskin. Nggih. Tapi kalau di Solo itu tidak mungkin rumahnya itu tidak berkeramik, lantai, ada nggih. keramik Nggih. itu kan. Lah makanya ada 10 kategori itu 8 kalau indikatornya masuk gakin itu bisa. Oke, niki wonten menelpon malih Mungkin ditambah isinya semuanya itu harus ada survei. Oh, survei nggih. Intinya wonten survei. Ketika nanti mengajukan
kemudian ada survei. Nah, disitulah survei itulah yang menentukan nanti bisa Wonten masuk checklistipun goal, nggih. ya, Iya. termasuk home base indikatornya. Jadi kalau pemerintah kota itu indikatornya dinaikkan, artinya biar longgar, ada 23 indikator sehingga nanti sebenarnya bisa longgar. Maka ketika ada jam kesmas itu kemudian pemerintah kota merasa ini ada yang belum masuk, maka kemudian indikatornya diperluas, kemudian adalah namanya PKMS yang goal itu tadi. Oke, nah ini berarti Mas, tapi sampai kapan Bu untuk misalkan berpindah ke Bu Aryati dari silver ke gold ini? Ya, Mas, kan ini pemerintah kalau pengajuan terkait dengan goal itu Nggih. masih hampir 3 bulan sekali kan ada, maksudnya pensurveian terkait dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita itu terlewatkan dari pendataan keluarga miskin itu. Nggih. Berarti misalkan seperti Bu Aryati ini harus menghubungi siapa? Iya. RT terdekat, kelurahan. Kelurahan, Nah, nggih. Nggih. Karena kan kita Nanti punya akan diberikan. perda penanggulangan kemiskinan daerah. Nggih. Jadi salah satunya bahwa kesehatan itu bisa menyebabkan kemiskinan, ya. Makanya sekarang setiap kelurahan itu harus punya tim yang memang khusus ya, mensurvei warganya gitu ya Bu ya. penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan itu. PKK. Ya. Oke, nah Bu Aryati berarti ini sedikit ayem ini. Beliau pengennya pindah ke gold biar nanti bisa beralih ke BPJS, dan perlu diingat BPJS ini adalah BPJS kesehatan mengatakan nggih. Iya. Nah, ini antara untuk gedok ini loh, anggaran ini biasanya berapa lama sih? Karena kalau dikatakan tadi bahwa ini anggaran sedang diusulkan, takutnya nanti sudah ditutup anggarannya gitu. Prosesnya berapa lama Pak sih sebenarnya? Ya, untuk anggaran murni ini ya Desember itu harus sudah digedok. Gitu. Jadi tepatnya itu pertengahan Desember, kemudian ada tenggang waktu yang sampai 21 Desember. Nah itu semua proses APBD itu harus sudah selesai. Kan proses APBD itu kan tidak langsung ke APBD, tetapi didahului dengan KUAPPAS, kemudian nanti dibahas di rekaannya, dibahas di komisi-komisi, yang pendalaman ada di komisi-komisi itu. Termasuk anggaran untuk BPJS yang PKMS Gold itu, untuk integrasi dari PKMS Gold itu. Nanti yang godok, yang mematangkan itu ada di komisi, terutama komisi 4 yang sekarang ada di sini ini. Oke, baik. Mau menambahkan ini Bu tentang program BPJS ini, pengalian PKMS ke BPJS ini sebenarnya ini adalah program yang bagus Bu ya untuk masyarakat khususnya. Namun dari sisi masyarakat sendiri ketika menyampaikan hal-hal sesuatu harusnya jujur juga, terbuka datanya Bu ya. Kan misalkan penghasilan ini berpengaruh nggak sih Bu di masyarakat ini, penghasilan pendapatan masyarakat ini? Yang dipengaruhi sama indikator, salah satu indikator. Kan indikator itu misalnya kondisi rumah, kondisi lantai, gitu ya, penghasilan. Kemudian alat transportasinya apa yang dimiliki. Makan daging. Jadi itu ada semuanya dan nanti akan di checklist. Nah, ketika checklist itu harus masuk enggak, ini masuk kriteria miskin atau tidak. Kalau begitu masuk ya sudah, masuk SK selesai. Kadang memang masalahnya kalau kemudian orang itu kelihatannya menempati rumah yang cukup lumayan bagus gitu, tapi itu warisan kan. Sementara dia sendiri penghasilannya tidak jelas, tidak tetap. Nonton telepon malih ditawarin ya Pak. Makanya itulah surveinya itu fungsinya di situ. Baik, terima telepon. Selamat malam. Malam. Nggih, dengan siapa ini? Dengan Bu Wahyu. Bu Wahyu. Monggo Bu Wahyu. Pak mau nanya itu kalau PKMS Gold itu kalau ke BPJS apa tidak membayar? PKMS Gold. Ya. Ya udah gitu aja Pak. Sebenarnya jawabannya sudah ada tadi. Bahwa pengalihan itu yang PKMS Gold nanti menjadi BPJS itu namanya program PBI, program bebas iur. Nah, artinya nanti pengalihan dari PKMS Gold ke BPJS itu berarti gratis, tidak ada preminya. Karena nanti yang bayarkan adalah pemerintah kota. Karena pemerintah kota boleh membayarkan yang masuk kriteria miskin atau yang sekarang masuk dalam PKMS Gold itu.
Itu yang boleh itu aturannya jelas. Jelas. Oh, itu boleh. ditanggung. Gitu. Sekarang gantian pengalian iki. Piye. Pengalian saking ngobrol terus makan kletik-kletik. Ini Berarti ini Jadi tunggu. Monggo-monggo. kita sudah dulu pada saat ini dimanapun berada. sangat memahami gitu. Memahami dari